Ya. Oh, tunggu ya. Ya, shalom semuanya ya. Hari ini kita bisa menikmati hadirat Tuhan, belajar bersama-sama. Ya, saugele dari Teluk Dalam. Ya, memimpin pujian luar biasa. Oke, tema kita hari ini saya beri judul Pak Filipus yang milih. Filipus Togal yang milih tema ini. Saya Pak. Oke, ya. Diperlakukan tidak adil itu membawa berkat. Betul. Nah, di sosial media saya beri tema bahwa kalau kita diperlakukan tidak adil, maka yang maha adil, ya Tuhan kita akan bertindak untuk menyatakan keadilan. Saudara mendengar kata adil, itu kita harus mikir tiga hal. Ya, mendengar kata adil, kita harus mikir tiga hal. Yang pertama, tidak boleh ada harapan ya kepada yang lain-lain, mulai dari uang, mulai dari koneksi, orang pangkat, ya, orang yang punya kuasa. Nah, tidak boleh. Kalau saudara dan saya ingin menikmati keadilan, maka tidak boleh kita mikir sono, mikir sini, mikir orang ini, mikir orang itu. Tidak boleh. Harus Tuhan. Karena salah satu nama Tuhan adalah yang adil dan benar. Jadi adil dan benar bukan karakter papa kita, tapi itu nama. Nomor dua, mendengar kata adil, pasti kita harus mikir siapa yang berlaku tidak adil di hidupku. Ulangi, hal yang kedua, kalau ada di antara saudara diperlakukan tidak adil, maka jangan cari siapa yang membuat aku diperlakukan tidak adil. Begitu saudara menemukan orang yang memperlakukan secara tidak adil, namanya manusia. Pasti akan muncul, ini orangnya, ini orangnya. Nah, itu tidak boleh. Sebab kita harus mengampuni. Nomor tiga, begitu kita mendengar kata tidak adil atau diperlakukan tidak adil, maka yang nomor tiga ini harus kita lakukan. Sama dengan nomor satu dan nomor dua. Jangan membalas. Ya, jangan membalas. Mari kita lihat ayatnya ini. Roma 12 mulai ayat 17. Roma 12 mulai ayat 17. Oh, terima kasih Bapak. Hari ini kami dapat tema yang luar biasa. Ayo kita belajar. Kalau diperlakukan tidak adil, itu membawa berkat. Ya, temanya. Diperlakukan tidak adil itu sangat baik. Wih, bisa berkata amin? Karena sang adil akan mengubah, ya, sang adil akan mengubah ketidakadilan itu menjadi kesuksesan yang dahsyat. Harus. Nah, ini dia. Ayat 17 Roma 12. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah membalas perlakuan tidak adil dengan berbuat tidak adil lagi.
kepada orang yang memperlakukan saudara dengan tidak adil. Jangan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, termasuk orang-orang yang memperlakukan kita tidak adil. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Walaupun ada orang yang memperlakukan kita tidak adil, dia atau mereka tetap orang. Kalau mereka itu orang, maka kita harus melakukan yang baik. Halo, bisa berkata amin? Termasuk khususnya saudara-saudara saya, anak-anak saya warga binaan yang ada di dalam sudah diperlakukan tidak adil. Ayo, ingat, saudara kita 10 tahun loh di dalam penjara lembaga pemasyarakatan Porong, Bapak Nelson Sembiring. Puji Tuhan, minggu lalu dia sudah bebas setelah 10 tahun menjalani hukuman. Dia diperlakukan tidak adil. Tapi selama 10 tahun itu dia jadi berkat yang luar biasa. Tuhan mengangkat anak-anaknya jadi orang yang sukses, berhasil di dunia. Hebat ya? Nah, terus ayat 18. Masih Roma 12. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Tergantung kita. Bukan tergantung siapa-siapa, keadaan tidak. Ayat 19. Lihat ayat ini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan, sebab ada tertulis. Ini loh, ada tertulis. Haleluya. Sang adil itu berfirman. Sebab ada tertulis. Sang adil berfirman begini. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman sang adil. Filipus coba ayat 19 kita lihat berapa terjemahan itu. Ya, luar biasa ini bahasa Jawa, ya. Roma 12 ayat 17. Ojo bales olo marang wong sing gawe piolo marang kowe. Padha ngudya nindakake apa sing dianggap becik dening wong akeh. Jangan balas. Ayat ini. Saudara yang kekasih, jangan kamu sendiri membalas dendam, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Wih, luar biasa. Akulah Bapa di surga, Yahweh Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan membalasnya. Firman Yahweh Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Bapak, para petugas di LP manapun yang sekarang ini mengizinkan anak-anak kami, saudara-saudara kami untuk ikut belajar, memberi fasilitas. Terima kasih. Bahkan saya lihat tadi cukup banyak Ibu Bapak petugas ikut menemani duduk bersama warga binaan. Kami respect dan kami hormat kepada Ibu Bapak para petugas. Oke. Jadi pembalasan itu hak Tuhan, BIS. Ya, lihat itu. Sarbin, kalau ada bahasa Jawanya 18 silakan. Ya. Oh ada ya, oh 19 sekarang ya. Oke, saya baca dulu TSI. Saudara-saudari yang saya kasih, janganlah membalas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Biarlah Tuhan yang membalas kejahatan orang itu dengan murkanya. Karena dalam firman Yahweh tertulis, hanya aku sang adil yang berhak memberikan hukuman setiap orang yang melakukan kejahatan, akulah yang akan membalas. Bahasa Jawanya, para sedulur, ojo pisan-pisan nindakake
pemalas balas mergo sengit jalaran Gusti Yahweh piyambak sing balesake. Sebab ing kitab suci ana pangandika mengkene. Pembalas kuwi wewenangku, aku Gusti Yehuwa sing bakal balasake. Mengkono pangandikane pangeran. Luar biasa. Saudara ingat, diperlakukan tidak adil itu memang tidak enak. Tetapi kita harus menerimanya walaupun berat dan tidak enak, tapi harus menerima dengan lega hati dan serahkan kepada Sang Adil untuk menyatakan pembalasannya itu. Ini dahsyat sekali. Kalau saudara dan saya menghidupi firman ini, maka diperlakukan tidak adil, tidak akan bersungut-sungut, benci, dendam, tidak. Diam dulu. Diam dulu. Tuhan yang akan bekerja, bertindak untuk membela yang diperlakukan tidak adil itu. Ya, ada yang tambahkan komen dari Mazmur 23, makasih Arif. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, ya gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Haleluya. Kalau itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, terima kasih Tuhan, bahwa itulah yang Tuhan inginkan atas kita. Dari Lampung, ketidakadilan, Tuhan memberikan nikmat, membuatku tok berlaku adil. Wih, keren. Dari Lampung. Iya, nah ada yang bersaksi. Bu, ya ampun, baru aja ngalamin ini tadi malam urusan kantor. Ya, puji Tuhan untuk semua saudara yang diperlakukan tidak adil, nikmati itu. Dapat firman ini 2 kali, thanks Jesus. Oh, haleluya. Itu ya. Lanjutnya saudara, bagaimana Papa kita akan membela yang diperlakukan tidak adil itu. Kita buka Yesaya 53. Yesaya 53. Mulai ayat 1. Ini hidup Tuhan Yesus. Ya, Yesaya 53. Nah, terima kasih Pak Ferdinand. Memang dendam itu ada kaki dan tangan juga lah. Seperti mafia, beranak pinak, sampai turun-temurun. Betul, nggak selesai-selesai dendam itu. Akan berlanjut terus. Ya. Mulai satu. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Yahweh dinyatakan? Jadi hari itu Yesaya menerima nubuat atas apa yang Tuhan Yesus nanti kalau datang ke dunia yang dialaminya. Sebab Yesaya ini bernubuat untuk hidup Tuhan Yesus 800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi 800 tahun yang lalu sudah ditulis bahwa Tuhan Yesus akan mengalami ketidakadilan yang sangat mengerikan. Sampai Yesaya sendiri yang menerima nubuat itu gak percaya. Maka itu dia nulis, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Nanti kita akan ketahui. Sampai begitunya Yesaya bingung, ini benar atau tidak. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Yahweh dinyatakan? Lah, ketidakadilan dialami Tuhan Yesus kok dikatakan tangan kekuasaan Yahweh. Sebab Taruk, ia tumbuh di hadapan Yahweh sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya untuk dilihat. Coba terjemahan yang lain, ayat 12 agak bingung. Jadi begini, Taruk itu bahasa Melayu. Siapa pernah melihat atau mengalami, saudara nebang pohon, memanjat pohon nangka atau pohon mangga, ya begitu ditebang, ternyata dari tunggulnya
itu keluar tunas baru. Karena Tuhan melihat itu, nah ini yang dialami oleh Tuhan Yesus, dipotong pohon itu. Ternyata taruhnya tumbuh. Sebab dia tumbuh di hadapannya seperti tunas muda, seperti akar dari tanah yang kering. Dia tidak memiliki bentuk ataupun kemuliaan sehingga kita harus memandangnya, ataupun memiliki keindahan sehingga kita menginginkannya. Enggak ada. BS. Wih, hancur wajah Tuhan Yesus. Yahweh mengendaki hambanya itu seperti tunas yang tumbuh di tanah yang gersang. Tidak ada yang indah padanya untuk kita pandang. Tidak ada yang menarik untuk kita inginkan. Apa ini? Ayat 3. Lihat ini, saudara. Oh, ada yang komen. Ketidakadilan kita memproses kita untuk lebih dekat dan lebih mengetahui betapa baiknya Tuhan Yesus kepada anak-anaknya. Setuju. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh duit. Tidak. Seorang yang penuh kesengsaraan. Wih, nggak bisa banyak. Dan yang biasa, aduh, nggak enak. Harusnya orang berkata, yang biasa makan enak. Yang biasa dapat gratisan. Yang biasa ini, itu. Tapi lihat Tuhan kita. Yang biasa nggak cuma menderita, tetapi yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup wajahnya terhadap dia. Dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Nah, dia sangat dihina dan ditolak manusia. Orang yang penuh dengan kesengsaraan dan menderita kesakitan. Orang lain menutup muka mereka kepadanya. Dia sangat direndahkan. Dan kita pun ikut-ikut tidak menghargainya. Yes, lihat ini saudara. Kita menghina dan menjauhi dia. Orang yang penuh sengsara dan biasa menanggung kesakitan. Tak seorang pun mau memandang dia. Dan kita pun tidak mengindahkan dia. Saudara yang belum pernah tahu, inilah Tuhan Yesus kita. Yang habis-habisan kasihnya kepada kita. Tetapi sebelum dia menyatakan kasih itu, dia harus melewati sebuah perlakuan yang sangat tidak adil. Dan kita sudah baca sampai ayat 3. Ayat 4. 4 sudah atau belum ya tadi? Ayat 4. Nah ini dia. Untuk apa? Ya, dua ayat itu. Ayat 2 dan ayat 3. Itu mengerikan sekali tentang Tuhan Yesus. Ya untuk apa? Sampai orang gak bisa melihat dia. Saking jeleknya dan rusaknya wajahnya. Sampai kita pun gak mampu melihatnya. Penuh kesengsaraan. Penuh penderitaan. Diperlakukan tidak adil. Lihat ayat 4. Untuk apa dia buat itu? Tetapi sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Wih. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena kutuk. Dipukul dan ditindas Tuhan. Nah itu konsep agamawi. Ayat ini. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Namun kita mengira bahwa dia terkena tulah. Dipukul dan ditindas Tuhan. Pikiran kita begitu. Karena hukumannya mengerikan. PS. Sebenarnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Sengsara kita lah yang dideritanya. Padahal kita menyangka penderitaannya itu hukuman Tuhan baginya. Tidak, saudara.
Tuhan Yesus mengalami itu. Oi, saudara saya Jeffrey. Ya, terima kasih Jeff, kamu ikut belajar. Sesungguhnya dia mengalami itu karena Tuhan mengasihi kita. Maka dia jadi tumbal, dia jadi korban. Luar biasa. Ayat 5. Ya, Novita hebat kamu adik. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan, diperlakukan sangat tidak adil. Oleh karena kejahatan kita. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan, nah ada upah. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh luka-luka cambuk, itu bilur. Bilur itu bahasa Melayu. Kita menjadi sembuh. Ayat. Akan tetapi, dia ditikam karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dia diremukkan karena kejahatan-kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditimpakan ke atasnya, dan oleh luka-luka bekas cambuk kita disembuhkan. Ini hebatnya akibat ketidakadilan yang dialami Tuhan Yesus. Ternyata ada maksud yang hebat untuk kita para bajingan dan penjahat ini. Jangan ada yang berkata tidak, amin. Saudara dan saya, kita ini mantan-mantan penjahat. Dan kita ini termasuk saya mantan bajingan. Jangan tersinggung. Dan semua ketidakadilan yang Tuhan Yesus alami, itu ternyata gara-gara kita. Supaya kita disehatkan, disembuhkan, dibebaskan, tidak dihukum. Wah, ini luar biasa. Ayat 5. 5 tadi sudah selesai belum? Terjemahan apa tadi? Oke. Tadi sampai BIS sudah selesai? Sok ke-6, Pak. Ayat 6. Tunggu. Pakai FIH atau VMD. Mas ayat 5 ya. Karena ayat 5 ini luar biasa. Terima kasih. VMD. Tetapi ia telah dihukum atas perbuatan kita. Ia telah ditindas karena dosa kita. Ia telah mengambil hukuman yang pantas bagi kita. Kita disembuhkan karena penderitaannya. Ya, KSKK ya. Karena dosa-dosa kita, dia ditinggalkan, dia dibuang, dicampakkan. Karena kejahatan kita, Tuhan Yesus diremukkan. Oleh siksa yang dideritanya, kita disembuhkan. Makasih. Oleh luka-lukanya, karena perlakuan tidak adil itu, kita dipulihkan. Sebentar saya sapa. Ya, Franz, makasih. Ini 2 cucu saya kembar ikut. Selamat pagi. Opa senang kamu kalian ikut belajar. Franz, kamu dicari. Sapa Edi dari Banjarmasin. Ya, kemana kamu? Ya, FIY sekarang. FIY. Padahal ia ditikam karena segala dosa kita. Ia diremukkan karena segala kejahatan kita. Dia menanggung hukuman supaya kita memperoleh keselamatan. Ia terluka oleh cambukan supaya oleh segala bilur-bilurnya, bekas luka cambukan itu, kita disembuhkan. Oh, Horas Amang Tambunan, tapi lupa loh nak, terakhir ketemu di mana itu? Maaf ya, Abang Niko. Nah, ini yang Tuhan lakukan. Wih, ada komen.
dari Manado. Amin. Dan sekali lagi aku alami. Puji Tuhan. Ayo kita hidup dalam kebenaran yang luar biasa ini. Wih, sadis kalau kita mengalami ketidakadilan. Oke, ada yang komen bagus. Info khusus ini ya. Hati-hatilah, peringatan bagi yang sering minta-minta melulu, nggak terkabulkan, asik-asik berdoa, yang sering pula bahkan puasa pula. Tuh ampun deh, belum pernah terkabulkan doa yang salah besar, karena hanya memuaskan. Oke, jadi jangan hanya minta, tapi siap diperlakukan tidak adil. Itu dampaknya akan memberkati banyak. Baik, kita akan lihat bukti. Ini yang luar biasa. Jauh sebelum Yesaya menubuatkan tentang ketidakadilan yang sangat kejam yang dialami Tuhan Yesus. Ternyata ribuan tahun sebelum Yesaya bernubuat, sudah ada saudara kita yang diperlakukan sangat tidak adil. Dan dampak hidupnya itu menjadi berkat besar. Karena kalau dia tidak diperlakukan tidak adil, maka tidak ada bangsa hebat di dunia ini. Ayo kita lihat nih, ada yang bertobat itu. Aduh, jelek, jelek, jelek. Jangan cuma ngomong jelek, jelek, jelek ya. Nggak bertobat, apa sih yang ngomong ini? Kita lihat kejadian 45. Kejadian 45. Ya Ferdinand, tulisanmu agak bingung ini. Koden baca, oke lah. Kejadian 45. Mulai ayat yang ketiga. Ya, kejadian 45 mulai ayat yang ketiga. Wow, hamba Tuhan hebat dari Jogja komen begini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sempurna. Karena kasih Tuhan aku ada saat ini. Terima kasih Bapak terus menjadi berkat. Amin. Ayo saudara. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Saudara, ini sebuah peristiwa yang mengharukan. Hitung ya tahunnya. Tuhan Yusuf terpisah dari ayah, dari orang tuanya, ya, dan dari kakak-kakaknya dan adik yang dia sangat cintai yaitu Benyamin. Itu terpisah sejak Yusuf umur 17 tahun. Kita urut. Saya nggak tunjukkan ayat-ayatnya ya, nanti cari sendiri. Nah, di kejadian 41 tertulis Yusuf itu menghadap Firaun umur 30 tahun. Nah, saudara ingat, sebelum usia 30 tahun, ayo kita kurangi. Jadi berapa belas tahun Yusuf menderita ketidakadilan. Itu umur 17 dijual ke Mesir, dan selama itu sampai umur 30. Jadi 13 tahun diperlakukan tidak adil. Saudara kita Pak Nelson Sembiring 10 tahun meringkuk dalam LP Porong. Yusuf 13 tahun diperlakukan sangat tidak adil. Yang pertama dibuang ke sumur. Tuhan mengizinkan Ruben kakak sulung sadar, jangan, kasihan adik kita. Oi Charles, kami sudah nyampe tadi ya jam berapa? Jam 1 waktu sini. Saudara, lalu setan gak puas. Istri Potifar cari masalah. Yusuf difitnah dengan keji dan dia masuk penjara. Nanti baca Mazmur 105. Ya, oke kita lihat aja Mazmur 105 ya ayat yang ke 17 18.
Nanti kita kembali ke kejadian 45. Supaya saudara tahu bagaimana penderitaan itu. Wih, anak saya yang cantik. Horas. Baru. Kamu baru nababannya Dewi. Maaf, apa lupa. Hebat, baru muncul ini sudah berapa tahun ini. Nggak ketemu. Syafiq, Papa senang sekali. Ini anak saya ini Muhammad Syafiq ikut belajar. Nah, gimana kabarnya? Nanti kayak apa ya? Syafiq, udah 105, 17, maaf. 17. Ya, diutusnya lah seorang mendahului mereka. Nyanyi huruf besar. Yusuf yang dijual menjadi budak cacat, yang dijual menjadi budak. Mengerikan sekali, saudara. Oke, bukan dibawa ke Mesir untuk tur Mesir atau tur Israel, tidak. Ya, maka itu hati-hati dalam hidup ini supaya jangan salah. Mereka, pemerintah Mesir, mengimpit kakinya dengan belenggu. Kakinya dibelenggu. Kalau belenggu itu pasti bukan karet atau tali rafia, maaf, besi. Lehernya pun dirantai dalam besi. Kayak anjing gila. Saudara, dan Yusuf ini dipenjara bawah tanah. Tutupan istilahnya. Dalam kondisi seperti itu. Dia tidak salah. Dia diperlakukan sangat tidak adil. Dan hebatnya Yusuf tidak membalas. Bahkan nyumpah-nyumpai pun tidak. Ngutuk kakak-kakaknya juga tidak. Tidak nyumpai istri Potifar yang jelas-jelas Yusuf difitnah. Enggak. Dia terima semua ketidakadilan. Walaupun dia harus nunggu 13 tahun. Kejadian 45 ayat 3 tadi. Ya, kita itu. Nah, di kejadian 45 ini coba saya lari dulu terus ayat 7. Coba lihat ayat 7 Philips. Ayat 7. Oh enggak. Ayat 6. Ya. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Ingat, sebelum kelaparan itu ada peristiwa apa? 7 tahun. Kelimpahan. Wih, luar biasa. Ya, kelimpahan di Mesir. Nah, berarti Yusuf umur 30 ditambah 7 tahun, berarti umur 37. Terus, karena telah 2 tahun ada kelaparan. Ya, dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Berarti hari itu Yusuf ketemu kakak-kakaknya dan adik kesayangannya yaitu Benyamin. Itu usia 39 tahun. Mundur lagi. Kurangi 17. Karena waktu umur 17 tahun Yusuf dipisahkan dan dijual sebagai budak masuk penjara. Berapa tahun? Kecepatan 49 dikurangi 17. Betul, luar biasa hati Yusuf. Ya, ini komen dari Jogja. Ya, ketaatan pada kehendak Tuhan akan menyebabkan kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Yusuf pun taat pada kehendak Tuhan. Oke? Berapa tahun? 49 dikurangi 17. 32. 22 tahun. Terima kasih Marta Pura. 22 tahun. Dan ingat, zaman itu belum ada SMS atau WhatsApp atau telepon. 22 tahun dalam ketidakadilan yang begitu berat, menyakitkan, kaki dirantai, leher dirantai, dan penjaranya bawah tanah.
Maka napinya, tangannya itu cuma bisa berdiri. Jangan lagi duduk jongkok saja nggak bisa. Maka tidur pun berdiri. Maaf, kencing, berak, minum semuanya berdiri. Ayo kita kembali ke ayat 3. Kejadian 45. Pantas dia itu menangis. Lihat ya ayat 2. Oh, lepas tegal, izin lift. Wah, belum selesai nih. Kenapa cepat sekali? Nah, hal-hal seperti ini tolong diperhatikan ya. Kita belum selesai, baru 30 menit. Ya, coba dicek nanti lapas tegal ya. Ada ayat 2. Setelah itu menangislah Yusuf keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Nangis keras-keras. Kenapa, saudara? Ya itu tadi. 22 tahun terpisah, nggak ada kabar. Dan ketika Yusuf untuk pertama kalinya mengaku kepada kakak-kakaknya yang 10 itu. Karena Yusuf anak nomor 11. Akulah Yusuf. Ayat 3. Pertanyaan pertama. Bisa bayangkan 22 tahun. Pertanyaan pertama. Siapa yang ditanyakan? Papa masih hidup enggak? Saudara bisa bayangkan. Aduh, menangis, saudara. Berarti 22 tahun itu Yusuf nggak bisa kita bayangkan kangennya, rindunya kepada papanya. Apalagi nggak ada kabarnya. Maka itu pertanyaan pertama setelah dia ngaku, akulah Yusuf. Dia tanya papanya. Di Lampung ada komen, Yusuf menjadi contoh supaya kita juga menabung saat kelimpahan, hemat juga untuk kesehatan, harus dijaga baik-baik supaya panjang usia untuk menjadi berkat. Amin. Saudara lihat ini. Masih hidup apa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Kok aneh? Karena kakak-kakaknya masih berharap Yusuf itu sudah mati. Dan mereka berharap yang di hadapan mereka ini bukan adik yang mereka siksa dan mereka buang, mereka jual. Harapannya begitu. Maka itu nggak bisa jawab. Benar nggak ini? Itu adik yang kita buang ke sumur lalu kita jual. Betul nggak? Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi Yusuf. Wajar nggak? Ayo, kalau saudara dan saya adalah 10 kakak yang kejam dan sadis itu. Tahu-tahu adik yang kita jahati, adik yang kita perlakukan tidak adil, wah, jadi raja di kerajaan Mesir. Kalau saya di situ, saya langsung ngomong, mati aku sekarang. Saudara, percaya nggak? Cukup satu kalimat. Pengawal, tangkap mereka yang 10 ini. Habis. Tapi enggak. Karena mereka masih ragu-ragu. Betul enggak? Lihat ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Wih, saya nggak bisa bayangkan, saudara. Hati yang luar biasa. Marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Nah, kurang apa lagi? Guten Morgen, meine Fräulein. Ini anak saya hebat dari Jerman. Akulah saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Waduh, saya nggak tahu. Jangan-jangan ini cuma pikiran saya saja. Jangan-jangan dari 10 orang itu pasti ada yang ngompol. Kencing di celana karena gemetar. Tapi dia ngomong begini. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati.
Dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Ya, gimana nggak nyesal? Gimana nggak kecewa kakak-kakaknya itu? Saudara perhatikan, inilah yang Yesus alami yang tertulis di Yesaya 53. Bayangkan jarak Yusuf ke Yesaya itu sekian ribu tahun. Nah, lebih jauh lagi jarak Yusuf ke Yesus yang lahir ke dunia. Waduh, berapa ribu tahun yang lalu. Tapi apa yang dialami Tuhan Yesus sudah dialami duluan oleh Yusuf. Lihat kalimat ini. Jangan nyesal karena kamu menjual aku ke sini. Kalau saya pakai kalimat, jangan nyesal kakak-kakakku. Memang kamu yang berlaku sangat tidak adil kepada adikmu yang tidak bersalah ini. Kamu tahu nggak, gara-gara kamu 13 tahun aku menderita. Klimaksnya ketika aku difitnah istri Potifar. Itu penderitaan yang paling menderita. Kakiku dirantai, leherku dirantai. Aku di penjara, di tempat bawah tanah yang nggak ada jendela, nggak ada matahari masuk. Aku makan, kencing, berak, tidur, berdiri karena dirantai. Tapi ternyata bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Lihat saudara kalimat berikut. Apa yang dia ngomong? Ini omongan yang luar biasa. Lihat. Sebab ini loh saudara. Dahsyatnya ketidakadilan yang kita alami akan berdampak besar untuk banyak orang. Dan untuk kasus Yusuf ini satu bangsa diselamatkan. Oh, Cikarang juga harus keluar. Oh, lepas. Ya. Oke. Oh, ada ibadah bersama GSCA Pancoran. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Nah, ini kalau orang Jakarta bilang gila. Hah? Tuhan yang nyuruh mendahului kamu? Padahal jelas kakak-kakaknya yang memperlakukan Yusuf. Tidak adil itu. Inilah imannya Yusuf. Diperlakukan tidak adil. Dia terima. Maka itu berkali-kali saya mengatakan. Karena sejak tahun 80-an itu Roh Kudus menunjukkan kepada saya kalimat yang hebat yang dialami Yusuf. Nggak ada di ayat. Tapi itu kumpulan dari semua hidup Yusuf yang saya baca. Yusuf itu bisa menikmati dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Saya ulangi, Yusuf itu bisa menikmati dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Maka itu ketika Pak Filipus memilih tema ini, bahwa diperlakukan tidak adil, saya baca lagi ya temanya, karena ini tulisan yang hebat. Diperlakukan tidak adil itu sangat baik. Dia bilang apa? Karena sang adil akan mengubah menjadi kesuksesan yang dahsyat. Itu iman kita. Kembali ayat berapa? 5 sekarang ya. Ayat 5. Jadi Yusuf itu Tuhan yang nyuruh. Wah, padahal kakak-kakaknya secara fakta yang membuang, menjual Yusuf ke Mesir. Tapi tidak Tuhan. Ayat 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Kembali iman Yusuf yang diperlakukan tidak adil berkata begini. Maka Tuhan telah menyuruh aku. Gila. Tuhan yang bagaimana?
Padahal kakak-kakaknya yang menjual. Tapi inilah hidup Yusuf yang diperlakukan tidak adil. Tapi dia sadar bahwa Tuhan memakai cara yang sangat tidak enak. Ngeri sekali, saudara. Maka itu hari ini kita harus sadar ada hal yang luar biasa. Maka Tuhan telah menyuruh aku mendahului kamu. Perhatikan pelan-pelan. Untuk, saudara perhatikan. Untuk, Tuhan kok luar biasa. Untuk menjamin, ya, untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi. Saudara perhatikan. Untuk melanjutkan keturunanmu di bumi. Ya. Terus di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga ini gila. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara ini loh. Sadar nggak? Tuhan ampuni kami. Ini yang saya katakan dari awal tadi. Seandainya Yusuf tidak mengalami penderitaan ketidakadilan, Israel punah di bumi. Saudara bayangkan, kalau Israel punah, maka Tuhan Yesus tidak akan lahir. Kalau Yesus tidak lahir, berarti saudara dan saya tidak akan menerima keselamatan yang Tuhan sediakan untuk semua umat manusia di dunia ini. Wih, inilah proses ketidakadilan itu yang punya dampak yang jadi berkat luar biasa. Saudara, untuk ketiga kalinya, catat, untuk ketiga kalinya, aduh kapan Papa ini ketemu kamu nak? Ini loh, saya punya anak yang lahir lewat Instagram, belum pernah ketemu, ya, harus ketemu ya nanti. Untuk ketiga kalinya, Yusuf bicara hal yang sama. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Lalu siapa? Jelas kakak-kakaknya kok yang menjual. Tetapi Tuhan. Wah, ini iman, ini konsep yang luar biasa. Fakta kakak-kakaknya yang menyuruh, yang membuang Yusuf ke Mesir. Jelas toh? Semua kita ingat. Tapi hidup Yusuf sadar perlakuan ketidakadilan yang dia terima dari kakak-kakaknya. Dia anggap Tuhan memakai mereka. Lagi sekali orang Jakarta bilang gila lu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara. Oke, silakan meeting nak. Tapi siap ya, jangan balas. Tapi Yusuf sadar bahwa Tuhan yang menyuruh. Dan ini lebih keren. Setelah 3 kali Yusuf ngomong yang sama, bahwa bukan kamu kakak-kakakku yang menyuruh aku ke Mesir, Papa di surga. Karena untuk menyelamatkan kamu. Ingat tadi toh ayat yang ke-7. Maka Tuhan telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ingat loh, kalau nggak ada Yusuf yang siap diperlakukan tidak adil, Israel punah di dunia ini. Catat, karena kelaparannya mengerikan. Sekarang, setelah Israel diberkati dan diselamatkan oleh ketidakadilan yang Yusuf alami,
Lanjut, belum selesai. Dampak ketidakadilan yang Yusuf alami berlanjut. Mesir pun keberkatan. Bayangkan, satu orang diperlakukan tidak adil. Ingat, penderitaannya enggak 7 hari, enggak 7 bulan, bukan 7 tahun. Catat, 13 tahun penderitaannya. Tapi dampak hidupnya luar biasa. Apa itu? Israel selamat, sehingga ada sampai hari ini, dan Tuhan Yesus juru selamat kita lahir. Tapi yang kedua dampaknya, Mesir menjadi bangsa besar. Ya, zaman itu hanya ada 2 bangsa besar di dunia, Mesir dan Tiongkok. Tiongkok dan Mesir. Dua bangsa ini sudah ribuan tahun yang lalu punya teknologi yang hebat, yang belum dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Keren ya saudara. Nah, jadi dampak ketidakadilan yang dialami oleh Yusuf, dia menerima dengan sukacita. Maka itu jangan lupa kalimat ini, Yusuf bisa menikmati dengan senikmat-nikmat ketidaknikmatan itu. Akhirnya Israel selamat, Mesir jaya. Ayat 8 masih Kejadian 45. Ayo ya, nanti Filipus harus cerita kenapa kok milih tema ini. Ya. Oke. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Hebat. 1. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai ayah bagi Firaun. 2. Yahweh Tuhan telah menempatkan aku sebagai Tuhan penguasa, ya, Tuhan atas seluruh istananya. Nomor 3, Yahweh Tuhan juga yang telah mengangkat aku sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wih, segeralah kamu kembali kepada Papa dan katakanlah kepada Papa, beginilah kata Yusuf, anakmu, Tuhan telah menempatkan aku sebagai Tuhan atas seluruh Mesir. Datanglah Pak, mendapatkan aku. Jangan tunggu-tunggu. Wih, bayangkan, engkau Papa akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba, lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, Papa, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut beserta dengan engkau. Bayangkan, sudah. Ini ada yang komen. Setiap kali saya mendengar pembahasan hidup Yusuf, selalu kagum akan kebesaran hati Yusuf. Betul. Setuju, Mesia, setuju. Ini saudara kita ini luar biasa. Sekarang kita bongkar ayat 8. Ada yang komen lagi. Amin. Ayat ini menunjukkan kepada kita semua, jika kita mau mengikut Yesus, kita harus menerima penderitaan. Karena jalan itulah yang membuat kita semakin kuat untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Betul. Dan jangan lupa tambahnya, kalau kita setia mau menjalani jalan penderitaan, maka hidup kita akan punya dampak besar kepada banyak orang. Saudara, Kejadian 45 ayat 8. Ini satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Ya, ini satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang menunjukkan ada seorang dari antara kita semua yang diberi pangkat paling tinggi
yaitu untuk mewakili Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya ulangi, ternyata Cianjur harus keluar juga memberkati, Lubuk Pakam juga keluar memberkati ya. Saya ulangi, Yusuf ini satu-satunya orang yang tertulis di seluruh Alkitab yang mewakili Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi Tuhan telah menempatkan aku sebagai ayah Bapa bagi Firaun. Keren. Dan menjadi Tuhan firman, itu Yesus, atas seluruh istananya. Dan yang ketiga, sebagai kuasa Roh Kudus atas seluruh tanah Mesir. Saudara, nggak main-main dampaknya. Saya ingin menanyakan kepada semua saudara yang hari-hari ini diperlakukan tidak adil. Tolong jawab dalam hati. Jangan lewat mulut, ketahuan nanti. Biar Tuhan yang baca hati kita. Saya tanya, apakah semua saudara yang hari-hari ini sedang diperlakukan tidak adil, sedang merencanakan menuntut pembalasan? Saudara cari pengacara-pengacara yang hebat. Saudara menggunakan kekuatan-kekuatan koneksi untuk menghancurkan keluarga orang yang melakukan saudara tidak adil. Jangan sekali-kali, saudara. Jangan sekali-kali. Yang kedua, bagi saudara yang sedang diperlakukan tidak adil hari-hari ini, ingatlah. Belajar seperti Yusuf untuk hidup dalam kebenaran. Betul, tidak membalas. Biarkan Tuhan yang bertindak. Karena kalau semua kita diperlakukan tidak adil karena kehendak Bapa di surga, bukan karena nyuri ayam, bukan karena mencuri, merampok, narkoba, maaf, bukan. Percayalah, hidup kita akan membawa dampak. Tolong karena waktu nggak ada lagi, nanti baca Yesaya 53 ayat 1 sampai 5 tadi. Lalu ingat hidup Yusuf ini, Kejadian 45 ayat 3 sampai ayat 8. Wih, luar biasa. Betul, ada komen lagi, pribadi yang super yang ada dalam diri Yusuf. Sehingga Tuhan sebagai Bapa, Sang Firman, dan Roh Kudus dia wakili. Terima kasih Tuhan. Ayo hari ini semua kita stop menggerutu, stop ngomel, stop berontak, stop menuntut. Pikirkan dampaknya untuk keselamatan bangsa-bangsa di dunia. Dan Yusuf melakukan itu. Amin. Ada yang bilang, saya mau belajar seperti Yusuf. Saya juga. Ayo semua kita juga belajar seperti Yusuf. Diperlakukan tidak adil untuk jadi berkat. Roh Kudus pasti kasih itu memampukan kami untuk seperti itu. Ada komen, jadilah pribadi yang merendahkan diri sebagai hamba. Amin. Oke, nak Papa lupa Stefanus siapa dari Jombang. Oke, Saul Tony terus bergerak jadi berkat. Indah ya saudara. Oke, yang Barawa juga izin lima. Jadi diperlakukan tidak adil. Itu sangat indah. Karena dampaknya besar. Biar sang adil yang bertindak. Oke, sebelum saya akhiri. Filipus, coba ngomong dulu. Kenapa kok milih tema ini? Ayo, kita dengar Pak Filipus ya. Tunggu Filipus. Bentar, Pak. Pak ya.